Puji Tuhan, pagi ini kalian kembali bertemu dengan Bulia. Kita akan mengadakan ibadah pada hari ini. Bulia harap semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga saat ibadah nanti kalian semua bisa mengikuti dengan baik. Kita akan awali ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sudah sewajarnya, sudah selayaknya kita memuji Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Engkau sungguh baik.
Terima kasih Tuhan, sungguh besar karunia-Mu, besar setia-Mu, besar kasih-Mu buat kami semua. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Harta benda kami tidak cukup Tuhan untuk membalas semua kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami Tuhan mau memuji dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan terima kasih kami buat segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami semua, anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di rumah mereka masing-masing, sehingga saat melakukan kegiatan ibadah ini Tuhan, mereka mau melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga ini semua dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati, pimpin kami sehingga ibadah kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, sungkan nama Yesus.
Cukup hanya nama Yesus di atas segalanya. Kita akan angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kau berfirman, ku kuat. Saat kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga,
masyarakat kita tetap berada pada jalan Tuhan. Kita tetap berada sesuai dengan firman-Nya. Karena itu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk disirami kembali dengan firman Tuhan, sehingga firman itu dapat tumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang akan kita hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan muncul sebagai pemenang. Kalian akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang membanggakan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih kepadamu buat kesempatan pagi ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini, firman yang Tuhan sangat kami perlukan dalam kehidupan kami, firman yang selalu akan menguatkan kami, firman yang akan menghibur kami, firman yang akan memberi jalan keluar buat kami. Oh Tuhan, karena itu Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada celah buat iblis untuk mencuri firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu dapat tertanam dalam setiap hati anak-anak kami, dapat tumbuh, berkembang, berbuah-buah, menghasilkan buah yang harum melalui perbuatan-perbuatan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar merupakan perkataan yang Engkau inginkan. Engkau inginkan untuk kami dengar, untuk kami lakukan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, selamat pagi. Kembali kita beribadah pada saat ini. Kalau pada masa pandemi, walaupun kita ibadah melalui media online, tetapi puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah saat ini. Nah anak-anak, kita ingat bahwa kemarin adalah tanggal 21 April. Masih ingat tokoh nasional pada tanggal 21 April? Yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, anak-anak, Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional. Dia memperjuangkan emansipasi manusia, wanita. Sehingga sampai saat ini boleh dirasakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Semua memiliki hak yang sama. Nah, kalau Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, yang kita kenal sebagai pahlawan kita memiliki pahlawan yang luar biasa lebih dari itu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia adalah di atas segala-galanya. Nah, kembali anak-anak, kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan semasa hidup di dunia, kemudian dia harus disalibkan menebus dosa kita, dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kebangkitannya, dia telah mengalahkan segala-galanya. Dia adalah pahlawan dalam hidup kita masing-masing. Bahkan lebih dari itu, sampai saat ini dia menjadi pahlawan dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri dan apa yang dilakukan oleh murid-murid saat itu? Mari kita buka Alkitabnya di dalam kitab Yohanes 21. Ya. Yohanes pasal 21. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat
14. Nah, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga menangkap dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka. Saya ulangi, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak, kalau kita ketahui Tuhan Yesus menampakkan diri 3 kali kepada murid-muridnya, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, ya, dan bangkit, bahkan kebangkitannya masih banyak yang tidak tahu. Nah, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini kembali ke pekerjaan awalnya. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa Simon Petrus, Thomas, kemudian Nathanael kembali ke pekerjaan awalnya, yaitu menangkap ikan sebagai nelayan. Nah, dia lupa kepada Tuhan Yesus yang selama di dunia dia selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dia selalu ada di situ. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, dia lupa. Bahkan dia tidak mengenal lagi siapa Tuhan Yesus itu. Ya, dia kembali melaksanakan pekerjaannya. Kita tahu bahwa pekerjaan nelayan adalah menangkap ikan, dan nelayan berangkat menangkap ikan pada malam hari. Dia bekerja pada malam hari sampai pagi hari, sampai siang hari baru pulang. Tetapi seharian mereka tidak mendapatkan
ikan, tidak mendapatkan tangkapan apapun juga. Ya. Padahal dia seorang ahli. Dia nelayan mulai dari kecil. Jadi dia mengetahui di mana pantai atau laut mana yang banyak ikannya. Dia tahu kemana dia harus mengarahkan perahunya untuk mendapat tangkapan yang banyak. Dia tahu lokasinya karena dia sudah ahli. Tapi kenyataannya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, anak-anak, mengapa terjadi demikian? Karena murid-murid ini sudah lupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Terbukti apa? Nah, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-5, kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tuhan Yesus menegur mereka, menyapa mereka. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, dia nelayan, lauk pauknya mestinya ikan tangkapannya kan? Jawabnya apa? Tidak ada. Dia tidak mengenal siapa yang tadi bertanya, siapa tadi yang menyapa. Dia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dia menganggap ya orang yang sambil lalu aja bertanya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, ini pada siang hari. Nah, kalau logikanya nelayan itu menangkap ikan pada malam hari. Pada siang hari itu tidak ada ikan besar. Ya. Dia sudah tahu bagaimana. Ya, mungkin karena dia merasa seharian tidak dapat apa-apa. Tapi dia akhirnya menebarkan jala itu di sebelah kanan. Perahunya bukan di sebelah kirinya, tapi di sebelah kanannya. Dia mengikuti itu ya, perintah daripada Tuhan Yesus. Tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus itu. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, setelah jala itu ditebarkan di sebelah kanan perahunya, luar biasa, mukjizat terjadi. Nah, ingat, mukjizat Tuhan itu tidak bisa kita terima secara akal sehat atau logika. Seperti tadi, logikanya nelayan itu akan dapat tangkapan banyak pada malam hari. Ya. Pengalaman para nelayan itu seperti itu. Sehingga pada siang hari dia balik ke darat. Tetapi ini tidak. Justru pada siang hari dia diperintahkan Tuhan untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Dia memperoleh tangkapan yang luar biasa. Kenapa? Karena mukjizat Tuhan terjadi. Campur tangan Tuhan terjadi. Pada saat dia seharian malam hari menebarkan jala di sebelah kiri, sebelah kanan, perahunya mungkin digeser lagi ke tengah, tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena mereka lupa, tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri, yang sebagai keahliannya seorang nelayan. Ya. Tetapi dalam situasi dia tidak mendapat apa-apa. Dia tidak tanya, protes, kenapa harus nebarkan lagi, seharian saya tidak dapat ikan. Mengapa harus nebarkannya di sebelah kanan? Dia tidak protes itu. Dia hanya berserah dan melaksanakan perintah yang dia terima dari Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa mengambil hikmah anak-anak, bahwa
Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, akal sehat kita sendiri, tidak ada hasil yang luar biasa. Bahkan seperti nelayan tadi, padahal murid-murid Tuhan Yesus nol, kosong, tidak dapat apa-apa, dan sudah ahli. Tetapi begitu dia menjalankan perintah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak dia untuk mengadakan protes, tapi dia menjalankan dengan sungguh-sungguh, patuh, taat, mukjizat dia terima, yaitu dia mendapatkan tangkapan ikan yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan ya. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada mereka, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan tadi, setelah dia ingat mukjizat yang terjadi dan dia mengalami, dia baru sadar bahwa yang memerintahkan tadi adalah Tuhan Yesus. Nah, dengan begitu dia akhirnya mulai, ya seperti tadi dikatakan, Petrus kemudian langsung berpakaian, kemudian dia menjeburkan diri. Karena ya kalau nelayan, kalau kita perhatikan kadang-kadang dia hanya pakai bawaan saja, atasnya kadang-kadang tidak pakai, ya seperti itu. Nah, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, anak-anak, luar biasa mukjizat itu terjadi. Tidak masuk akal, tidak masuk pikirkan. Untuk itu, andalkanlah Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ya, nah, jadi Tuhan Yesus juga memperhatikan mereka. Tuhan Yesus menyiapkan hidangan untuk mereka karena mereka sudah capek bekerja semalaman. Ya, Tuhan Yesus melayani mereka. Padahal Dia adalah Tuhan dan Allah sendiri. Dia mau melayani murid-muridnya. Marilah kita juga belajar kepada Tuhan Yesus, mau melayani teman-teman satu dengan yang lainnya. Kita tidak melihat kedudukan kita. Tuhan Yesus Dia lakukan. Dia menyiapkan hidangan untuk murid-murid yang tadi bekerja sebagai nelayan itu. Ya, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Luar biasa. Ikannya besar-besar, sebanyak itu 153 ekor besar-besar. Jalannya ndak koyak, ndak sobek, ndak rusak. Ikan tangkapannya tak ada yang lepas. Mukjizat terjadi. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan untuk kita semua. Tuhan menyediakan untuk anak-anak semua. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap andalkan Tuhan Yesus. Kamu akan mendapatkan berkat-berkat dari pelajaran yang luar biasa. Ya. Jangan justru di rumah kemudian santai belajarnya.
Justru belajar di rumah itu lebih berat anak-anaknya. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri, andalkanlah Tuhan Yesus. Ya, termasuk berpesan kepada anak-anak kelas 6 yang sebentar lagi juga melaksanakan ujian praktek maupun PAT, ya, penilaian akhir tahun, ya. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kemampuanmu. Seperti halnya tadi nelayan. Kalau dia mengandalkan kemampuan, keahliannya tidak dapat apa-apa. Begitu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada, dia mendapat mujizat yang luar biasa. Undang Tuhan Yesus hadir pada diri kalian, ada, bertakhta di hati kalian masing-masing, sehingga mujizat itu kamu bisa merasakan secara pribadi, bukan orang lain, bukan mendengarkan cerita orang lain. Tapi yakin kalian akan menerima mujizat itu. Dan ingat bahwa mujizat Tuhan Yesus dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya masih berlaku bagi kita, orang-orang yang percaya. Nah, kemudian Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus bangkit, menguatkan iman murid-murid, menampakkan diri. Karena kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Soalnya ada murid-murid yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia ingin bukti yang nyata, bekas lubang paku di tangan dan kakinya dan tusuk di lambungnya. Tapi Tuhan Yesus ingin menguatkan iman murid-muridnya, anak-anaknya, termasuk kita, ya. Mari anak-anak, jangan lupa berserah, bersandar kepada Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus ada, hadir di dalam kehidupan kita setiap saat. Disitulah mujizat kita rasakan. Nah, anak-anak, pertanyaan untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Ya, dengarkan pertanyaannya untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Sebutkan siapa saja murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di Danau Tiberias. Pak Pri ulangi lagi untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 dan 3. Sebutkan siapa saja murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di pantai Danau Tiberias. Oke, sekarang untuk anak-anak kelas 4, 5, 6. Ya. Pertanyaan untuk anak-anak kelas 4, 5, 6. Berapa banyak ikan yang ditangkap murid-murid di Danau Tiberias dan mengapa jala tersebut tidak koyak? Pak Pri ulangi. Berapa banyak ikan yang ditangkap murid-murid di Danau Tiberias dan mengapa jala tersebut tidak koyak? Oke anak-anak, Pak Pri ingatkan kembali. Jadi inti dari renungan pada saat ini yaitu jangan mengandalkan kemampuan sendiri, jangan mengandalkan keahlian sendiri. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, sehingga apa yang kita kerjakan mendapat berkat dari Tuhan, dan kita dapat merasakan atau mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus yang berlaku dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, itulah renungan saat ini anak-anak, dan kiranya menjadi berkat buat kalian semuanya. Mari kita
Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan Yesus melalui renungan-Mu saat ini. Kami mau Tuhan Yesus tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kami, keahlian kami, seperti nelayan tadi. Kami mau Tuhan Yesus mengandalkan Engkau. Kami undang Engkau hadir, Engkau bertakhta, Engkau ada di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami boleh rasakan sukacita, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami semuanya. Engkau berkati Tuhan Yesus anak-anak kami semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Walaupun anak-anak belajar dari rumah melalui pembelajaran daring Tuhan, Kau tetap tolong mereka. Anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang jujur, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, bertanggung jawab terhadap apa yang harus menjadi ia kerjakan. Tuhan, kami rindu juga anak-anak-Mu juga menjadi anak-anak yang berguna. Walaupun masih dalam usia kecil, tapi bermanfaat dalam keluarganya, bermanfaat di dalam lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Bapak Ibu Guru yang memberikan pelajaran melalui daring. Dan juga kami bersyukur Engkau telah berkati semua peralatan-peralatan yang kami pakai di dalam pembelajaran melalui daring maupun melalui kegiatan ibadah pada saat ini Tuhan Yesus. Itu semuanya oleh karena campur tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang lainnya, kiranya Tuhan juga berkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.